Selamat datang di presentasi strategi pengelolaan sumber daya manusia, yaitu perusahaan Kabilmart. Perusahaan retail modern yang berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan layanan terbaik. Berikut ini adalah profil perusahaan dari Kabilmart yang akan diperkenalkan oleh Lama sebagai maskot dari perusahaan Kabilmart. Hai, aku Lama. Aku adalah maskot dari toko retail Kabilmart. Aku akan menjelaskan apa itu Kabilmart dan bagaimana cara kami mengelola sumber daya manusianya. Kabilmart adalah salah satu dari banyaknya toko retail di Indonesia seperti pada umumnya. Kabilmart menjual semua kebutuhan konsumsi mulai dari makanan, minuman, hingga perlengkapan rumah tangga. Semua kebutuhan tersebut tersedia di Kabilmart. Selanjutnya, kita akan masuk ke kantor pusat. Di sana anggota kelompok akan menjelaskan tentang strategi pengelolaan sumber daya manusia pada perusahaan Kabilmart. Aku hanya memandu kalian sampai sini. Dadah. Nah, selanjutnya kita bakal membahas struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya manusia. Untuk struktur organisasi yang pertama atau yang paling tinggi adalah pemilik. Pemilik atau owner adalah seseorang atau sekelompok orang yang memberikan modal untuk mendirikan sebuah toko atau perusahaan retail. Pemilik berhak untuk mengetahui segala aktivitas yang terjadi pada perusahaannya dan menjadi otoritas tertinggi pada perusahaan. Di bawah pemilik ada direktur utama. Sebagai pemimpin tertinggi, direktur utama bertanggung jawab atas visi, misi, dan strategi bisnis perusahaan. Peran ini mencakup pengambilan keputusan strategis terkait ekspansi, kemitraan, dan investasi. Selain itu, direktur utama juga berkoordinasi dengan para direktur lainnya untuk memastikan seluruh bagian perusahaan berjalan sesuai rencana. Di sebelahnya ada sekretaris. Sekretaris menjadi orang yang dipercayai pemimpin untuk menyimpan informasi tertentu. Selain itu, tugas sekretaris lainnya yaitu mengatur aktivitas perusahaan, menjadi alternatif pemikir dari pemimpin, dan menjadi perantara bagi pihak-pihak yang ingin menghubungi pemimpin. Di bawah direktur utama, terbagi menjadi 4 bidang yang dipimpin oleh direktur masing-masing. Yang pertama, yaitu direktur keuangan. Direktur keuangan bertugas mengelola keuangan perusahaan, termasuk perencanaan anggaran, analisis laporan keuangan, pengelolaan arus kas, dan strategi investasi. Direktur keuangan juga memastikan pengelolaan risiko keuangan dan memberikan saran kepada manajemen mengenai keputusan finansial penting. Yang kedua, ada Direktur Sumber Daya Manusia. Direktur SDM bertanggung jawab atas kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan. Direktur SDM mengelola seluruh aspek terkait karyawan, termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, manajemen kinerja, dan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga adalah Direktur Operasional. Direktur Operasional mengawasi dan mengelola operasional sehari-hari perusahaan, termasuk pengelolaan toko, gudang, dan rantai pasokan. Ia bertanggung jawab untuk memastikan efisiensi proses operasional, kepatuhan terhadap standar kerja, dan kelancaran distribusi produk dari gudang ke toko. Dan yang terakhir adalah tim pemasaran. Tim pemasaran mengembangkan strategi pemasaran untuk menarik pelanggan, memperkuat citra merek, dan meningkatkan penjualan. Tugasnya meliputi perencanaan kampanye promosi, analisis pasar, dan pengelolaan media sosial untuk membuat materi pemasaran yang menarik. Selanjutnya adalah kebutuhan sumber daya manusia untuk mendukung operasional toko sehari-hari yang dinaungi oleh manajer Selanjutnya adalah kebutuhan sumber daya manusia untuk mendukung operasional toko sehari-hari yang dinaungi oleh direktur operasional. Yang pertama adalah manajer toko.
Manajer toko bertanggung jawab atas seluruh operasional di satu toko, mulai dari pengelolaan inventory, pengawasan staf, layanan pelanggan, hingga pencapaian target penjualan. Ia juga mengkoordinasikan kegiatan promosi di toko dan memastikan toko tetap rapi dan menarik. Di sebelahnya, ada asisten manajer toko. Sebagai pendukung manajer toko, asisten manajer membantu menjalankan operasional harian toko. Ia memantau kinerja staf, membantu menangani keluhan pelanggan, dan memastikan tugas operasional selesai sesuai jadwal. Di bawah manajer toko, terdapat beberapa karyawan lain. Yang pertama adalah supervisor shift. Supervisor shift bertanggung jawab memimpin tim selama jam kerja tertentu. Ia memastikan setiap staf menjalankan tugasnya, menangani masalah yang muncul selama shift, dan melaporkan hasil operasional kepada manajemen. Lalu, ada layanan pelanggan. Pelayanan pelanggan bertanggung jawab menangani keluhan, pertanyaan, dan kebutuhan pelanggan dengan solusi yang cepat dan efisien. Peran ini membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik untuk menjaga kepuasan pelanggan. Lalu, ada staf inventaris. Staf inventaris mengelola stok barang di gudang, memantau jumlah barang masuk dan keluar, serta memastikan barang tersedia sesuai kebutuhan toko. Ia juga bertanggung jawab membuat laporan inventory secara rutin. Selanjutnya, ada staf logistik. Staf logistik mengatur distribusi barang dari toko ke gudang. Ia memastikan barang dikirim tepat waktu dan dalam kondisi baik, serta mengkoordinasikan pengiriman dengan transportasi yang efisien. Selanjutnya, ada staf penjualan. Staf penjualan membantu pelanggan menemukan produk yang mereka butuhkan, memberikan informasi tentang produk, dan memastikan pelanggan merasa puas. Mereka juga bertugas menjaga kerapian rak dan mempromosikan produk tertentu sesuai arahan. Selanjutnya, ada kasir. Kasir bertugas menangani transaksi pembayaran pelanggan dengan cepat dan akurat. Ia juga memastikan uang kas dan laporan transaksi sesuai dengan prosedur. Kasir harus ramah dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Selanjutnya, ada penata barang. Penata barang bertugas mengisi ulang rak toko, memeriksa stok barang, dan memastikan barang ditata dengan rapi. Ia juga memeriksa tanggal kadaluarsa produk untuk menjaga kualitas barang yang dijual. Selanjutnya adalah petugas keamanan. Petugas keamanan menjaga toko agar tetap aman bagi pelanggan dan karyawan. Ia bertugas mengawasi aktivitas di dalam dan di luar toko, serta mencegah kehilangan atau tindakan kriminal. Dan yang terakhir adalah petugas kebersihan. Petugas kebersihan bertanggung jawab menjaga kebersihan area toko, seperti lantai, rak, dan fasilitas umum lainnya, untuk memastikan kenyamanan pelanggan. Nah, tadi kan kita sudah membahas struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya manusianya. Sekarang, kita akan membahas strategi rekrutmen dan seleksi yang akan digunakan oleh perusahaan Kabil Mart untuk mengisi posisi yang tadi. Sebagai perusahaan retail yang berkembang pesat, Kabil Mart memahami pentingnya strategi rekrutmen dan seleksi yang komprehensif untuk memastikan tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, berkompeten, dan mampu mendukung pertumbuhan perusahaan. Rekrutmen dan seleksi yang efektif tidak hanya menjadi upaya untuk mengisi posisi yang kosong, tetapi juga memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kesesuaian dengan visi, misi, dan budaya kerja perusahaan. Berikut adalah rincian strategi yang akan diterapkan Kabil Mart dalam proses rekrutmen dan seleksi. Terus ini akan membacakan proses rekrutmennya kayak apa. Habis itu Selanjutnya, yaitu proses rekrutmen. Yang pertama, identifikasi kebutuhan tenaga kerja. Analisis ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan berbagai faktor seperti ekspansi bisnis, turnover karyawan, kebutuhan musiman. Lalu yang kedua ada pemanfaatan saluran rekrutmen, yaitu seperti portal karir online, media sosial, kerjasama dengan institusi pendidikan, program referensi karyawan. Yang ketiga ada metode promosi lowongan pekerjaan. Dilakukan dengan pendekatan yang kreatif dan terarah. Kabil Mart menggunakan strategi pemasaran digital untuk memaksimalkan jangkauan informasi lowongan kerja. Lalu yang terakhir ada penyaringan awal.
Setelah kandidat melamar, proses penyaringan awal dilakukan menggunakan Sistem Applicant Tracking System atau ATS. Teknologi ini membantu mempercepat proses seleksi dengan menyaring pelamar berdasarkan kriteria yang telah ditentukan seperti pengalaman kerja, tingkat pendidikan, dan keterampilan tertentu. Tadi adalah penjelasan dari proses rekrutmen. Selanjutnya, kita akan membahas proses seleksi. Untuk proses seleksi yang pertama, yaitu verifikasi administrasi. Tahap seleksi dimulai dengan pemeriksaan dokumen administrasi. Tim SDM memverifikasi kelengkapan dokumen seperti CV, ijazah, sertifikat pelatihan, dan surat pengalaman kerja. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kandidat memenuhi persyaratan dasar untuk posisi yang dilamar. Proses yang kedua yaitu tes kompetensi. Kabilmart menerapkan serangkaian tes untuk mengukur kemampuan kandidat yang meliputi tes tertulis dan simulasi kerja. Tes tertulis bertujuan untuk menguji kemampuan dasar seperti matematika yang penting untuk posisi seperti kasir, pemahaman prosedur operasional retail, serta keterampilan komunikasi. Sedangkan pada simulasi kerja, kandidat diminta untuk menyelesaikan tugas simulasi, seperti menangani transaksi pembelian, menata barang sesuai panduan visual merchandising, atau menyelesaikan keluhan pelanggan. Simulasi ini memberikan gambaran tentang kemampuan kandidat dalam situasi kerja nyata. Proses yang ketiga adalah wawancara. Proses wawancara dilakukan dalam 2 tahap untuk mendapatkan penilaian yang komprehensif tentang kandidat. Tahap yang pertama, wawancara bersama HR. Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi kepribadian, motivasi, dan kesesuaian kandidat dengan budaya kerja Kabilmart. Tim HR untuk juga menggali informasi tentang visi jangka panjang kandidat untuk memastikan mereka memiliki potensi untuk berkembang dalam perusahaan. Tahap yang kedua adalah wawancara teknis yang dilakukan oleh supervisor atau manajer toko untuk menilai kemampuan teknis kandidat. Fokus wawancara ini adalah pada penguasaan alat operasional seperti mesin POS, serta kemampuan kandidat dalam menghadapi pelanggan dan mengelola masalah di lapangan. Proses yang keempat adalah tes psikologi. Untuk posisi strategis seperti supervisor dan manajer area, Kabilmart menerapkan tes psikologi untuk mengukur aspek seperti kemampuan kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan stabilitas emosional. Tes ini dilakukan secara online menggunakan platform yang terintegritas dengan sistem SDM perusahaan. Proses yang kelima adalah tahap akhir dan onboarding. Kandidat yang lolos seleksi akan menerima surat penawaran kerja dan diundang untuk mengikuti program onboarding. Proses onboarding ini mencakup yang pertama, pengenalan perusahaan. Kandidat diberikan pemahaman tentang visi, misi, nilai perusahaan, serta struktur organisasi Kabilmart. Proses onboarding kedua adalah pelatihan teknis. Karyawan baru mengikuti pelatihan operasional yang mencakup pengelolaan stok barang, penggunaan mesin POS, serta tata cara melayani pelanggan sesuai standar perusahaan. Dan proses onboarding yang ketiga adalah pendampingan awal. Selama 3 bulan pertama, karyawan baru didampingi oleh rekan senior atau supervisor yang bertugas membantu mereka beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Itu tadi adalah penjelasan dari proses rekrutmen dan seleksi. Proses kesehatan dan keselamatan kerja di Kabilmart. Yang pertama, pelatihan keselamatan kerja. Setiap 6 bulan, Kabilmart mengadakan pelatihan keselamatan yang mencakup penggunaan alat pemadam kebakaran, prosedur evakuasi darurat, pencegahan kecelakaan kerja melalui identifikasi potensi risiko. Yang kedua, pengadaan peralatan K3. Setiap cabang Kabilmart dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran yang mudah diakses, kotak P3K untuk pertolongan pertama, dan rambu-rambu evakuasi yang terlihat jelas. Yang ketiga, pemeriksaan rutin. Perusahaan secara berkala memeriksa alat kerja seperti mesin kasir dan rak barang untuk memastikan tidak ada kerusakan yang dapat memicu kecelakaan. Yang keempat, promosi gaya hidup sehat. Selain pelatihan, Kabilmart juga mengadakan seminar kesehatan, olahraga bersama, dan menyediakan makanan sehat untuk karyawan. Data singkat dampak program K3. Yang pertama, penurunan kecelakaan kerja. Implementasi K3 telah mengurangi insiden kecelakaan kerja hingga 30% dalam 1 tahun terakhir. Yang kedua, kesehatan karyawan meningkat.
Pemeriksaan kesehatan rutin mendeteksi dini potensi gangguan kesehatan pada 15% karyawan. Kemungkinan penanganan lebih awal. Yang ketiga, kepuasan karyawan. Survei internal menunjukkan bahwa 85% karyawan merasa lebih aman dan nyaman bekerja di lingkungan Kabilmart. Penjelasan saluran komunikasi di Kabilmart. Yang pertama, aplikasi komunikasi internal. Kabilmart menggunakan aplikasi berbasis teknologi untuk menyampaikan informasi seperti jadwal kerja, pengumuman penting, laporan harian, dan tugas operasional. Yang kedua, rapat mingguan. Setiap minggu, diadakan rapat koordinasi antara manajer dan karyawan untuk membahas evaluasi kinerja, pencapaian target, dan solusi masalah operasional. Yang ketiga, kotak saran digital. Karyawan dapat menyampaikan ide, kritik, atau keluhan secara anonim melalui kotak saran digital, memastikan kenyamanan mereka dalam menyuarakan opini. Ilustrasi komunikasi yang baik. Yang pertama, simulasi rapat tim. Dalam rapat mingguan, seorang manajer memberikan arahan yang jelas tentang target mingguan sambil mendengarkan masukan dari karyawan. Yang kedua, memberikan feedback. Supervisor memberikan umpan balik secara konstruktif kepada karyawan. Yang ketiga, kolaborasi antar tim. Dalam koordinasi antar departemen, tim logistik dan tim inventaris berkomunikasi untuk memastikan pengiriman stok tepat waktu, menggunakan aplikasi komunikasi internal untuk melacak pengiriman dan memantau laporan. Pengelolaan SDM. Yang pertama, deskripsi program pelatihan. Kabilmart memahami bahwa pelatihan dan pengembangan karyawan adalah investasi yang esensial untuk meningkatkan kompetensi individu, produktivitas, serta daya saing perusahaan. Melalui pendekatan sistematis, Kabilmart menerapkan berbagai program pelatihan dan pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, program orientasi karyawan baru. Setiap karyawan baru diwajibkan mengikuti program orientasi selama 1 minggu sebagai langkah awal untuk mengenali budaya perusahaan. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang visi dan misi perusahaan, nilai-nilai organisasi, serta standar operasional prosedur (SOP) yang harus diikuti. Selain itu, pelatihan ini mencakup pengenalan struktur organisasi dan pengenalan peran masing-masing departemen, sehingga karyawan baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja. Yang kedua, pelatihan teknis berkelanjutan. Untuk posisi seperti kasir dan staf penjualan, Kabilmart akan secara rutin menyelenggarakan pelatihan teknis yang mencakup penggunaan mesin point of sale, manajemen stok, dan pelayanan pelanggan. Pelatihan penggunaan mesin point of sale meliputi cara input transaksi, pengelolaan data penjualan, dan penyelesaian kendala teknik sederhana. Kemudian ada pengembangan karir. Kabilmart berkomitmen menyediakan jalur karir yang jelas bagi karyawan berprestasi melalui program pelatihan lanjutan, seperti manajemen toko dan kepemimpinan, serta pengelolaan konflik. Karyawan yang menunjukkan potensi besar dipersiapkan untuk mengisi posisi strategis, seperti supervisor atau manajer toko. Program ini dirancang untuk memberikan keterampilan manajerial yang mendalam guna menghadapi tantangan dalam dunia kerja yang semakin dinamis. Pesan indikator kinerja. Untuk memastikan kinerja karyawan sesuai dengan ekspektasi perusahaan, Kabilmart menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis Key Performance Indicator (KPI). Sistem ini dirancang untuk mengukur produktivitas, kualitas pelayanan, serta kontribusi karyawan terhadap pencapaian target perusahaan. Yang pertama, evaluasi rutin. Kinerja karyawan dievaluasi secara berkala setiap 3 bulan oleh supervisor. Proses evaluasi melibatkan analisis data KPI yang mencakup tingkat produktivitas, kehadiran, dan kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua, feedback dan pengembangan. Setelah evaluasi, supervisor memberikan feedback konstruktif yang berisi saran, perbaikan bagi karyawan. Hal ini dilakukan untuk membantu karyawan mengatasi kelemahan dan meningkatkan kualitas kerja.
Kemudian, penjelasan budaya kerja. Lingkungan kerja di Kabilmart dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan, efisiensi, dan produktivitas. Setiap cabang memiliki ruang istirahat yang dilengkapi fasilitas seperti pendingin udara, pantry, dan tempat duduk ergonomis. Tata letak toko dioptimalkan untuk mempermudah navigasi pelanggan dan karyawan, termasuk penggunaan rak yang ramah akses serta jalur logistik yang efisien. Pencahayaan dan ventilasi diatur secara berhati-hati untuk menciptakan suasana kerja yang sehat. Selain itu, Kabilmart menerapkan kebijakan ramah lingkungan dengan mendaur ulang limbah, mengurangi penggunaan energi tidak terbarukan, dan menyediakan fasilitas pengelolaan sampah di setiap cabang. Pelatihan tentang keberlanjutan juga diberikan kepada karyawan sebagai bagian dari budaya perusahaan. Kabilmart menyediakan berbagai fasilitas pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Program asuransi kesehatan yang mencakup rawat inap dan rawat jalan diberikan kepada semua karyawan. Selain itu, perusahaan memberikan tunjangan transportasi dan subsidi perumahan bagi karyawan yang bekerja di lokasi cabang terpencil. Perusahaan juga mendorong terciptanya hubungan kerja yang harmonis dengan mengadakan kegiatan seperti outing tim dan perayaan hari besar untuk mempererat kebersamaan. Kabilmart menjamin bahwa setiap karyawan diperlakukan secara tanpa diskriminasi, berdasarkan gender, agama, atau latar belakang lainnya. Sekian. Manajemen kompensasi. Kompensasi yang adil dan kompetitif adalah salah satu strategi utama Kabilmart untuk mempertahankan karyawan terbaiknya. Dengan pendekatan berbasis kinerja dan kebutuhan karyawan, perusahaan menerapkan sistem kompensasi sebagai berikut. Yang pertama, gaji dan tunjangan. Kabilmart menawarkan gaji yang kompetitif disesuaikan dengan standar industri retail dan tingkat pengalaman karyawan. Selain itu, tunjangan berupa uang makan, transportasi, dan insentif tambahan diberikan untuk membantu meringankan beban biaya hidup. Kedua, bonus kinerja. Untuk mendorong produktivitas, Kabilmart memberikan bonus kinerja kepada karyawan yang berhasil mencapai target bulanan toko. Sistem bonus ini dirancang agar karyawan merasa dihargai atas kontribusi mereka, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan berorientasi pada hasil. Asuransi dan jaminan kesehatan. Kabilmart menyediakan program asuransi kesehatan untuk seluruh karyawan tetap. Selain itu, perusahaan juga memberikan jaminan hari tua sesuai dengan peraturan pemerintah. Program ini menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masa depan karyawan sehingga mereka merasa aman bekerja di Kabilmart. Tensi karyawan. Dalam industri retail, tingkat turnover karyawan sering menjadi tantangan besar untuk mengatasi masalah ini. Kabilmart menerapkan strategi retensi karyawan sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan kerja yang kondusif. Kabilmart menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan kenyamanan karyawan. Fasilitas seperti ruang istirahat yang nyaman, kebijakan kerja fleksibel, dan program keseimbangan kerja kehidupan diterapkan untuk menjaga kesejahteraan karyawan. Kedua, penghargaan untuk loyalitas. Sebagai bentuk apresiasi, Kabilmart memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah bekerja keras dan telah bekerja lebih dari 5 tahun. Penghargaan ini berupa bonus tambahan, paket liburan, atau sertifikat penghargaan yang menunjukkan rasa terima kasih perusahaan atas dedikasi mereka. Kemudian, kesempatan promosi internal. Kabilmart lebih mengutamakan promosi internal untuk mengisi posisi manajerial. Dengan memberikan kesempatan ini, karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berkembang bersama mereka. Dengan strategi pengelolaan SDM yang holistik, Kabilmart terus berinovasi untuk menciptakan visinya. Bersama kami, mari wujudkan masa depan yang lebih baik. Kabilmart lebih dari sekedar belanja. And your best experience.